Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rafika, saya dari kelompok 5. Di sini judul dari makalah saya adalah persoalan-persoalan pokok dalam pengembangan ilmu. Di sini kita akan menjelaskan pengertian dari ilmu pengetahuan. Pengetahuan, bahwasanya kita pasti mengetahui pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman atau potensi yang menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Selain pengertian ilmu pengetahuan secara umum, masih banyak pendapat atau pandangan para ahli yang berbeda dalam mendefinisikan apa itu ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu didefinisikan menurut Muhammad Hatta, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang kedua, dari Dadang Ahmad S, yaitu ilmu pengetahuan adalah sesuatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Menurut Minto Rahayu, ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum. Dan menurut Syahrudin Kasim, ilmu pengetahuan adalah pancaran hasil metabolisme ragawi sebagai hidayah sang pencipta yang berasal dari proses interaksi fenomena fitrawi melalui dimensi hati, akal, nafsu yang rasional, empirik, dan hakiki dalam menjelaskan hasanah alam semesta demi untuk menyempurnakan tanggung jawab kekhalifahan. Selanjutnya yaitu Asel Montagu. Ilmu pengetahuan adalah sebagai pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi percobaan yang telah dilakukan, dipakai untuk menentukan hakikat, prinsip tentang hak yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, menurut Dr. S. Abu Bakar, ilmu pengetahuan adalah suatu pendapat atau buah pikiran yang memenuhi persyaratan dalam ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang masalah tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu pengetahuan, di sini kita akan melanjutkan yaitu tentang macam-macam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama, ilmu alamiah, yaitu definisinya ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu sosial. Definisinya yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia lain. Contohnya yaitu seperti ilmu sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tentang ilmu budaya. Pengertiannya yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi, yaitu seperti ilmu bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri ilmu pengetahuan. Menurut De Liang Yi, ilmu pengetahuan mempunyai 5 ciri pokok, yaitu empiris. Empiris tersebut adalah ilmu yang diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis.
Sistematis adalah berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan yang mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga, berikutnya C, objektif. Objektif ini adalah ilmu yang berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. D, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membedakan pokok-pokok soalnya dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian tersebut. Dan terakhir, verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenaran oleh siapapun. Sekarang kita masuk ke pengertian asumsi. Asumsi ini disebut dengan asumsi dasar atau anggapan dasar. Asumsi berarti dugaan yang diterima sebagai dasar, landasan berpikir karena dianggap benar. Sedangkan mengasumsi berarti menduga, memperkirakan, memperhitungkan, meramalkan. Asumsi adalah sebagai dasar dari suatu penelitian. Salah satu karakteristik dari penelitian adalah adanya asumsi-asumsi yang menurut Paul Ledy dalam Patriarch merupakan hal penting untuk ditetapkan. Asumsi adalah kondisi yang ditetapkan sehingga jangkauan peneliti atau riset jelas batasnya. Asumsi juga bisa merupakan batasan sistem di mana kita melakukan penelitian atau riset. Pengertian anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenaran oleh peneliti yang harusnya dirumuskan secara jelas. Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik atau peneliti. Seorang peneliti dapat merumuskan anggapan dasar yang berbeda. Asumsi atau anggapan dasar ialah anggapan yang menjadi titik tolak peneliti. Asumsi secara implisit terkandung dalam paradigma, perspektif, dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Asumsi umumnya diterima begitu saja sebagai sesuatu yang benar dengan sendirinya. Asumsi bisa berasal dari postulat, yaitu kebenaran dalil-dalil. Misalnya dalam empirisme terkandung asumsi bahwa alam itu ada. Fenomena alam seragam dan rasio atau metode empiris. Fenomena alam ditentukan oleh hukum-hukum dan seterusnya. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari asumsi. Yang pertama, ciri asumsi yaitu asumsi yang terkadang dalam sebuah teori harus memiliki keterikatan dengan peristiwa-peristiwa yang empiris yang menjadi titik perhatian sebuah teori. Yang kedua, asumsi-asumsi yang terkandung dalam sebuah teori harus mencerminkan kualitas khusus dari teori yang bersangkutan. Yang ketiga, asumsi yang baik yang dirumuskan teori ditikus harus berguna dan bersifat prediktif tentang peristiwa-peristiwa empiris dalam suatu ranah tertentu. Selanjutnya, asumsi-asumsi sebuah teori dapat bersifat umum atau khusus tergantung sifat teori. 5. Asumsi-asumsi dapat terbentuk notasi sistematis atau kalimat pernyataan. Yang keenam, asumsi-asumsi sebuah teori harus dinyatakan dengan jelas atau eksplisit. Yang terakhir, asumsi-asumsi dan konsep-konsep lain yang terkandung dalam sebuah teori harus berhubungan atau memiliki keterhubungan yang jelas agar teori yang bersangkutan memiliki konsistensi logis dan memungkinkan proses derivasi. Sifat dari asumsi. Yang pertama, asumsi eksplisit, yaitu sebuah pernyataan kebenaran
kebenaran yang dinyatakan secara gambling, tegas, jelas, tidak berbelit-belit, dan utuh. Yang kedua, asumsi implisit, yaitu sebuah kebenaran yang tidak dinyatakan secara jelas tetapi terkandung atau tersirat di dalamnya. Selanjutnya, macam-macam atau jenis-jenis asumsi. Yang pertama, ontologi, yang kedua, epistemologi, dan yang terakhir, aksiologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.